Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup yang kita miliki di dunia ini hanyalah hidup yang sementara. Ketika kita mengejar nilai dan harga diri kita pada hal-hal di dunia ini, itu semua tidak akan mampu memberikan kita hal yang kekal. Tidak akan mampu memberikan kepada kita jaminan yang kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah melihat jam pasir? Mungkin sebagian besar dari kita pernah melihat. Jikalau saudara pernah memegang jam pasir, saudara akan melihat bahwa jam pasir itu ada waktunya yang tidak bisa kita ubah. Mau kita goyangin sekeras apapun, dia tidak bisa membuat pasirnya turun menjadi lebih deras. Saudara, itulah kehidupan kita. Setiap kita masing-masing diatur oleh Tuhan dengan jam pasir yang terbatas. Jikalau waktunya sudah habis, maka disitulah kita menjumpai akhir dari kehidupan kita. Dan tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang memegang jam pasir itu. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah 2 ayat 12 sampai 17 dan kita akan membacakannya bersama-sama. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya, apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Sebab tidak ada kenangan yang kekal, baik bagi orang yang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, setelah pengkhotbah menelusuri kepada kekayaan dan uang yang dia pikir bisa untuk menemukan kepuasan sejati di sana, saat ini dia kembali mengajak kita untuk melihat kembali kepada hikmat, yang padahal 2 hari lalu kita pun juga sudah membahas mengenai hal ini. Seolah-olah pengkhotbah itu seperti ingin kembali menelusuri kepada hikmat. Andai-andai ada lagi hal yang lain yang dapat dia jumpai, yang di dalam penyelidikan yang pertama tentang hikmat dia tidak jumpai. Dia berharap dia bisa memperoleh sesuatu yang lebih daripada penyelidikan yang pertama. Sang pengkhotbah meninjau hikmat juga termasuk kekonyolan dan kebodohan. Dia menelusuri nilai-nilai kehidupan, nilai mana yang bisa dipegang yang mampu untuk memberikan makna yang sejati. Dalam penemuannya, ia melihat memang bahwa hikmat itu lebih baik daripada kebodohan. Sama seperti terang itu lebih berguna daripada kegelapan. Di ayat 14 ia mengatakan, mata orang berhikmat ada kepalanya. Nah, istilah ini artinya bahwa orang yang berhikmat itu matanya memang terletak di kepala sebagaimana semestinya. Maka orang yang berhikmat itu dia bisa melihat celaka apa yang ada di depannya sehingga dia bisa menghindarinya. Orang yang berhikmat karena matanya ada di kepalanya, maka dia bisa mempersiapkan dirinya untuk hal-hal yang terjadi di masa depan. Dia bisa mengantisipasi, dia punya akal budi, dia bisa berpikir dengan baik untuk mengatasi semua persoalan-persoalan hidupnya. Sedangkan dikatakan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Artinya ia tidak bisa melihat apapun yang dia sedang jalani. Artinya orang yang tidak berhikmat itu dikatakan dia akan bertindak gegabah, tidak berpengetahuan, cenderung membuat kesalahan besar, dan tidak akan ada masa depan yang baik untuknya. Sejauh ini bisa kita katakan ya, bahwa hikmat itu tetap lebih baik daripada kebodohan. Tapi sekali lagi pengkhotbah menyadari, baik hikmat, orang yang berhikmat maupun orang yang tidak berhikmat, kedua-duanya akan menjumpai nasib yang sama.
yaitu kematian. Sehingga hal ini membawa pengkhotbah kepada sebuah perenungan. Kalau gitu buat apa saya hidup berhikmat selama ini? Di ayat 16 dia mengatakan orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sampai kemudian dia menyatakan bahwa dia itu membenci hidup. Sakingan dia udah berusaha mencari kepada hikmat dan kebodohan yang dia pikir hikmat itu lebih baik daripada tidak ada hikmat sama sekali. Tapi semuanya pun tetap berujung pada kematian. Dan tidak ada yang bisa ia bawa kepada kekekalan. Semuanya begitu menyusahkan di bawah matahari ini dan semuanya begitu sia-sia. Saudara, hal ini kembali menyadarkan kita. Ketika kita berusaha mencari makna di dalam dunia ini, bahkan kepada hikmat sekalipun yang kita pikir adalah hal yang baik. Tapi itu semua tidak bisa menghindarkan kita dari satu hal yang pasti dalam hidup kita, yaitu kematian. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarkan dirinya dari kenyataan ini. Ketika kita mencari makna dalam dunia ini, semuanya itu akan berujung kepada kesia-siaan. Tidak ada satupun nilai-nilai atau hikmat-hikmat dari dunia ini yang bisa kita bawa ke dunia akhirat kita nanti. Tapi saudara, hanya satu yang kekal, yaitu Allah kita. Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang tidak pernah diciptakan, dialah Allah yang tidak pernah memiliki awalan dan akhir, dan dialah Allah yang kekal. Oleh karena itu, saudara, renungan ini membawa kita kembali pada sebuah refleksi dan pertanyaan. Apa yang kita cari selama ini dalam hidup ini? Apa yang kita kejar? Nilai-nilai seperti apa yang kita pahami dan yang terus kita andalkan dalam hidup ini? Apa yang kita idolakan, yang kita jadikan sebagai dasar dalam nilai hidup kita? Apakah hal-hal itu mampu untuk memberikan kita kepuasan yang sejati, saudara? Saudara, tidak ada satupun yang kekal dalam hidup ini. Tapi, jikalau kita menyandarkan seluruh hidup dan nilai diri kita pada panggilan dan kehendak Tuhan yang adalah kekal itu, maka kehidupan kita jadi mampu untuk menemukan sesuatu yang bermakna, karena kita bergantung hanya kepada Dia yang kekal. Saudara, Allah menciptakan kita itu dengan sebuah tujuan, yaitu hanya untuk kemuliaan Dia. Dan apa yang Allah inginkan untuk kita jalani, itu semua tertulis dalam firman-Nya. Dan Roh Kudus terus senantiasa hadir, menyertai kehidupan kita, dan mengingatkan kita akan semua kehendak Allah. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup bagi Dia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu lebih baik daripada kebodohan, maka kita perlu untuk bergantung kepada hikmat Allah yang mampu memberikan nilai kekekalan. Disitulah kita bisa menemukan makna dari kehidupan yang sejati, yang akan menuntun kita di dalam hal-hal yang bermakna dan yang berarti di dalam Tuhan. Saudara, mari kita mau jalani kehidupan kita sebagaimana firman Tuhan mengatakannya di dalam Kolose 3 ayat 2-3. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur karena Engkau kembali mengajak kami untuk menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu memberikan kami kepada kekekalan. Bahkan hikmat sekalipun, yang kami pikir hikmat itu lebih baik daripada tidak berhikmat sama sekali. Namun Tuhan, kami belajar untuk tidak menyandarkan diri kami pada hikmat-hikmat dunia ini. Itu semua tidak akan ada yang mampu memberikan kami kepada kekekalan. Namun Tuhan, kami rindu agar kami boleh selalu menyadari bahwa hidup kami harus selalu bergantung kepada hikmat Tuhan. Hikmat yang menunjukkan kepada kami kepada nilai-nilai kerajaan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami boleh menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, melakukannya dengan setia. Dan itulah yang menjadi bekal kami ketika kami hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami dan kami rindu agar kami boleh selalu bergantung kepada Engkau dan boleh mengandalkan hikmat Tuhan dalam hidup kami. Inilah seruan doa kami, Tuhan. Kami rindu untuk boleh menjalani hari ini
dengan bergantung hanya kepada hikmat Tuhan dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Inilah seruan doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah hanya kepadamu. Amin.